Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini membuat kita semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tentunya kehidupan kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa kita memiliki kehidupan, tapi kalau ujung dari kehidupan kita itu akan binasa. Buat apa kita terlibat pelayanan, tetapi kita nggak bisa mematikan semua keinginan daging kita. Justru keinginan daging kita yang menguasai. Kita memiliki kebanggaan terhadap diri kita sendiri. Kita sombong, kita angkuh karena kita merasa hebat, merasa mampu, merasa kaya, memiliki pengalaman, memiliki jabatan, memiliki posisi, memiliki gelar, dan lain sebagainya. Harusnya yang menjadi kebanggaan kita adalah Yesus di dalam diri kita. Kita harus mati terhadap diri sendiri. Kita nggak boleh lagi membanggakan diri kita, menonjolkan diri kita. Sebab segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Tapi kita seringkali memiliki keinginan daging, ingin mencuri kemuliaan itu. Kita ingin dihormatin orang. Kita ingin diakuin orang. Kita ingin dikasih tepuk tangan oleh orang lain. Oh iya lo hebat kamu, lo pinter kamu, lo jago lo kamu, urapan kamu lo. Dan kamu sangat kaya dan lain sebagainya. Kamu sangat terhormat dan lain sebagainya. Kita seringkali ingin seperti itu. Kenalin diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Karena kalau kita kenali diri kita di hadapan Tuhan, kita tahu apa yang harus kita perbuat, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Di Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kita ngikutin daging, keinginan daging, hawa nafsu, Bapak Ibu bisa baca di Galatia, di Kolose, di Roma, semua perbuatan daging itu apa? Kalau kita ngikutin perbuatan daging kita akan mati. Binasa artinya. Kalau kita jadi orang Kristen kedagingan pun, kok nggak memiliki kehidupan di dalamnya. Doa hanya fokus pada dirimu sendiri, kok nggak ingin kenal Tuhan. Pelayanan hanya fokus pada dirimu sendiri supaya dilihat orang, dapat persembahan, dapat berkat, dan lain sebagainya. Kamu tidak pernah fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Karena ngikutin keinginan daging kita. Setiap orang punya kelemahan masing-masing. Keinginan daging mana yang seringkali nyeret jatuh dalam dosa? Keinginan daging yang seperti apa yang di dalam diri kita seringkali nonjol. Seringkali membuat kita ini jadi orang yang angkuh, sombong sekali. Semua orang punya kelemahan masing-masing berbeda. Ada yang angkuh, ada yang sombong, ada yang dalam masalah seksual, ada masalah keuangan. Banyak, setiap orang punya kelemahan masing-masing. Saya punya kelemahan, saya tahu saya punya kelemahan, dan saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau nggak proteksi kelemahanku, aku nggak serahkan kepadamu, aku akan binasa loh. Aku tahu kelemahan ini akan nyeret aku terus di dalam dosa, tapi aku mau engkau proteksi, jaga, lindungi, dan bawa aku semakin ngerti kehendakmu. Makanya kita harus berjalan dalam hadirat Tuhan setiap hari, menaklukkan keinginan daging ini loh. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh Roh Kudus kita bisa diberikan kemampuan untuk mematikan semua keinginan daging kita, mematikan semua perbuatan-perbuatan tubuh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Tujuan akhir dari kekristenan adalah memerintah bersama Kristus, tinggal bersama Kristus, kekal selama-lamanya. Tujuannya bukan di dunia ini yang sementara. Tapi kita sering ditipu dengan semua dunia, gemerlapnya dunia, keinginan, mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Sehingga kita lupa dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih pakai, Tuhan masih urapi, Tuhan berikan kesempatan. Bersyukur itu kasih karunia, nggak perlu dibanggakan. Jangan membanggakan hal yang semu. Punya mobil bagus, jabatan bagus, gelar tinggi, sekolah tinggi, gereja jemaat banyak, urapan, dikenal orang. Tidak perlu dibanggakan. Itu karena kasih karunia Tuhan saja. Saya pun bersyukur loh dengan posisi yang Tuhan tempatkan sampai hari ini dalam hidup saya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena saya, karena ada Tuhan. Jadi saya tidak berhak ngambil keuntungan sedikit pun untuk membanggakan diri. Tidak ada hak apapun, semuanya bagi dia, oleh dia, untuk dia kekal selama-lamanya. Nah, keinginan daging itu yang perlu kita matikan. Saya punya kelemahan yang harus saya matikan setiap hari.
Saya harus serahkan sama Tuhan. Supaya saya berjalan dalam kekudusan, supaya saya berjalan dalam kesucian, supaya hidup saya secara pribadi berkenan di hadapan Tuhan. Rasanya memang tidak enak. Makanya di Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Setiap orang punya salibnya masing-masing. Yang seringkali nyeret kamu jatuh dalam dosa, itu yang harus kamu matikan. Yang seringkali membuat kamu hidup bertentangan dengan firman, itu yang harus kamu matikan. Kenali apa yang harus engkau salibkan dalam dirimu. Kelemahan apa itu? Di Matius 16:24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, kalau kita mau ikut Yesus, kita jadi orang Kristen. Kata Kristen pertama kali artinya pengikutnya Kristus, Christ-like, karena ngikutin gaya hidupnya Yesus. Syaratnya apa? Harus mau menyangkal dirinya dan memikul salibnya, baru bisa ngikut Tuhan. Banyak orang Kristen dikuasain keinginan daging. Banyak hamba Tuhan dikuasain keinginan daging. Terus kamu berharap memiliki pengaruh kuasa otoritas. Sampai matamu biru, kau nggak akan dapat apa-apa kalau keinginan daging masih mengendalikan. Perlu dimatikan setiap hari. Kita harus mati sampai kematian yang ke-1000 kali dalam diri kita. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita harus matikan, kita harus serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di kitab Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, Yesus ngomong kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, kalau engkau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Step by step. Bapak Ibu, ada kelemahan-kelemahan yang parah. Itu step by step kau harus serahkan sama Tuhan. Kalau kelemahanmu kamu gak serahkan sama Tuhan, kelemahanmu akan menguasaimu. Dan kelemahan itu menjadi pintu di mana setan akan gagahin hidupmu, setan akan kuasain hidupmu, setan akan jerat engkau hidup dalam dosa. Hari ini masih ada kesempatan. Datang sama Tuhan. Kasih setianya masih tersedia. Anugerahnya masih tersedia. Dia baiknya luar biasa. Apapun dosanya, sejahat apapun hidupmu, hari ini datang sama Tuhan, akuin dosa dan pelanggaranmu, dan serahkan semua kelemahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Bapak Ibu, ketika engkau memilih untuk berjalan bersama Tuhan, tidak langsung engkau sempurna loh. Setiap hari engkau harus belajar pikul salib loh. Kadang tersandung, kadang jatuh, kadang terseok, kadang terjebrembab, kadang berat rasanya, jalan terus. Tuhan pasti punya kemampuan. Di awal-awal orang ikut Tuhan, rasanya indah, tapi ada perjalanan yang kamu harus hidupin setiap hari. Harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Saya sebagai hamba Tuhan, sampai hari ini pun pikul salib, sangkal diri, mati daging setiap hari. Saya ingin suatu hari didapati menjadi hamba yang berkenan. Saya ingin suatu hari didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Orang yang melakukan setiap kehendak apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Saya ingin hidup saya didapatin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita ngikutin keinginan kita. Jadi memiliki kebanggaan semu. Hanya nunjukkan kepada orang-orang, no, ini loh aku hebat. Lihat nih aku urapan. Lihat aku ini diberkati. Lihat nih aku pinter. Lihat ini aku kaya. Kebanggaan semu yang akan menjerat kita jatuh dalam dosa. Kebanggaan-kebanggaan semu itu harus kita matikan di dalam diri kita. Sampai kadang cita-cita kita itu kita harus serahkan sama Tuhan. Supaya kita ini berjalan dalam pusat kehendaknya. Bukan jalan mau kita sendiri. Diulang lagi di Lukas 14:27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak menjadi muridku. Sudah berkali-kali dari Matius 10, Matius 16, Lukas 9, Lukas 14 diulang berkali-kali, barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salib, sangkal diri. Kalau sampai Alkitab ngomong lebih dari 2 kali, itu penting sekali dan itu menjadi hal yang diperhatikan oleh kerajaan Allah. Hidup kita ini seperti apa di hadapan Tuhan hari ini? Benar nggak? Hari ini kita ini berjalan dalam ketetapan ilahi. Kita berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita ini berjalan nyenengin hati Tuhan. Atau kita jalan mau kita sendiri selama ini. Kita nggak peduli lagi dengan Tuhan. Kita nggak peduli dengan hati Tuhan. Kita bertindak seenak perut kita sendiri. Ambil keputusan semau kita sendiri. Hari ini belajar loh. Memberi hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kesucian. Berjalan dalam kekudusan. Setiap hari. Supaya hidup kita ini dapatin sampai garis akhir. Menjadi orang kesayangannya Tuhan. Menjadi orang yang hidupnya
memberikan dampak besar untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu, coba bayangkan kalau kita masih dikuasain keinginan daging dan hawa nafsu kita. Kita menjadi orang yang tidak bisa ngontrol dan mengendalikan diri. Makanya kita meski tahu di Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Hidup kita yang kita milikin hari ini itu miliknya Yesus. Harusnya hidup kita yang kita hidupin bukan diri kita sendiri loh. Kalau orang masih dikuasai dengan dirinya, keakuannya semakin nonjol. Keakuannya yang semakin pingin dipuaskan dengan segala sesuatu perbuatan daging. Keakuan kita ini kita harus matikan di dalam Kristus. Supaya hidup kita bukan diri kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya semua keputusan kita, semua tindakan kita, semua pikiran kita harus arah sejalan dengan firman. Tapi keinginan daging kita seringkali bertolak dengan firman. Disinilah dibutuhkan bahwa Ibu pikul salib, sangkal diri, mati daging, menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dagingmu akan teriak, jerit, tak enak. Disuruh minta maaf aja susah kadang orang itu. Disuruh puasa susah. Disuruh berdoa malas. Disuruh mengampuni tidak enak rasanya. Suruh memberi rasanya sakit dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang biasa loh. Belum lagi Tuhan berurusan dengan semua kelemahan dan kekurangan kita yang kita harus serahkan di hadapan Tuhan. Semua kebusukan yang tersimpan di dalam diri kita ini. Sampai aku kita ini mati, akhirnya Kristus yang manifestasi dalam diri kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupin sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman, karena anak Allah yang telah mengasihi aku menyerahkan dirinya untuk aku. Ini orang yang mati daging, pikul salib, sangkal diri. Sehingga kita lihat dampaknya besar sekali. Paulus, dia dipercayakan Tuhan nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Memiliki dampak yang besar. Orang yang pikul salib, sangkal diri, hidupnya akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Ketika engkau ikut Tuhan, memutuskan untuk berjalan bersama Tuhan, dan mulai detik itu, engkau harus pikul salib, sangkal diri, matiin dagingmu. Semua keinginan matamu, keangkuhan hidupmu, keinginan dagingmu itu harus disalibkan. Diserahkan sama Tuhan. Sampai akhir zaman, daging rasanya tidak enak. Dagingmu akan teriak. Saya sering kali teriak rasanya tidak enak Tuhan. Rasanya tidak mampu Tuhan. Tapi Tuhan berikan kemampuan. Karena daging kita nggak suka dengan firman. Daging ini sukanya kelihatan ibadah di gereja, menjalankan rutinitas agamawi. Mungkin sekedar pelayanan, menjalankan pelayanan. Tapi pelayanan kita kan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan kalau didasarin dengan keinginan daging. Harusnya kita mati terhadap diri kita sendiri dan hidup untuk Kristus sepenuhnya. Jalan untuk Kristus setiap hari. Menikmatin kebaikannya. Menikmatin kasih setianya. Jalan sama Tuhan. Belajar step by step. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian. Bapak Ibu, kalau kita ini masih ngikutin keinginan kita, keangkuhan kita, kebanggaan kita pada hal-hal yang semu, hal yang gak kekal, itu artinya dagingmu masih nonjol. Kadang ada sesuatu ketika saya diperhadapkan dengan masalah, daging saya seringkali menonjol. Tuhan ampuni aku. Engkau semakin memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan, apalagi engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Engkau semakin tahu kelemahanmu di mana. Engkau semakin memiliki kepekaan yang dalam, tajam sekali dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau melakukan kesalahan pelanggaran yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya Tuhan bicara dalam hatimu. Tuhan beracara dalam hidupmu. Ini gak benar loh. Itu salah loh. Kamu sombong, kamu angkuh. Kamu ngejar semua keinginan daging loh. Kamu sedang jatuh dalam dosa. Kalau kita semakin mengerti seperti itu dan kita sadar, kita akan bertobat, berubah jalan sama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan ciptakan kita punya maksud dan tujuan di muka bumi ini. Tidak hanya sekedar hidup, bekerja, menikah, punya anak, dan nunggu mati. Tidak hanya seperti itu, kita menjalankan agenda Tuhan. Kenapa Alkitab ngomong, kalau engkau mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Banyak orang gak mau pikul salib, banyak orang gak mau mati daging, gak mau sangkal diri. Egonya yang nonjol,
emosinya yang bekerja, amarahnya, kesombongannya yang menguasai, terus berharap dipakai Tuhan, berharap didapatin berkenan di hadapan Tuhan, gigit jari kamu. Ujungnya engkau akan ditolak Tuhan. Sebab orang yang hidup menurut daging akan mati, tetapi hidup oleh Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Hidupmu dipimpin oleh siapa? Jangan ngaku kamu anak Allah, tapi hidupmu dipimpin oleh egomu, dipimpin oleh amarahmu, dipimpin oleh kesombonganmu, dipimpin oleh semua perbuatanmu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Terus ngaku anaknya Tuhan, malu-maluin. Kalau kita ngaku anak Tuhan, kita berjalan sesuai dengan firman. Kita harus belajar pikul salib, sangkal diri, matiin daging kita. Saya perhatikan ada orang yang dengar khotbah aja, kalau masih pakai dagingnya, nanti komentarnya buruk, komentarnya jelek, yang dikomentari pendetanya ini begini, ini begitu, bukan koreksi hati. Saya sering kali temuin orang-orang seperti itu. Belajar sekarang kalau ada firman disampaikan, koreksi hatimu. Kalau itu menemplak, bersyukur, artinya Tuhan bicara dalam hatimu, responi dengan baik. Berubah, jalan sama Tuhan. Jangan jalan ngikutin maumu sendiri. Tuhan punya maksud dan tujuan kok. Dari semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita bayar harga, kita bangun keintiman. Ujungnya, selama di muka bumi Tuhan mau pakai kita jadi berkat. Memiliki dampak yang besar. Menjadi orang-orang yang diurapi. Menyatakan kedahsyatan dan kebesarannya. Hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan kehidupan kita ini semakin hari harusnya semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari apapun. Kehidupan kita harus semakin bertolak dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Diubahkan dalam hadiratnya. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan memiliki pengaruh. Orang dekat kamu diubahkan di jamah Tuhan. Hari ini serahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Jalan, ikut Tuhan, ngikuti dan pikul salib setiap hari. Matiin semua kelemahanmu. Bapak Ibu, yang tahu kelemahanmu hanya dirimu dengan Tuhan. Yang tahu detail hidupmu adalah dirimu sendiri. Makanya semakin kita ini berdoa di hadapan Tuhan, semakin kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, semakin kita ngerti semua kelemahan dan kekurangan kita. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan nanti berikan kemampuan, kekuatan, supaya kamu gak jatuh dalam dosa. Tapi kalau kelemahanmu kamu tutupin dengan ego, dengan kesombongan, dengan belagu, dengan kebanggaan yang semu, ujungnya toh kamu akan berurusan dengan Tuhan. Buat apa kita jatuh tersandung berdarah-darah? Lebih baik kan kita ngikut Tuhan. Kalau kita ngikut Tuhan, ngikutin caranya Tuhan. Ngikutin maunya Tuhan. Jalan setiap hari. Nyenengin hati Tuhan. Bukan nyenengin diri kita sendiri. Sebab kalau kita ngikutin keinginan daging, ujungnya kita tidak memiliki kehidupan yang kekal. Ikut Kristus. Jadi orang Kristen bukan sekedar minggu ke gereja loh. Tapi menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, kemauanmu pada pusat kehendak Kristus. Berjalan setiap hari sesuai dengan firman. Makanya belajar firman, dengerin khotbah, dengerin pengajaran. Sampai hari ini saya belajar. Sampai hari ini saya menyerahkan hidup saya. Saya ini nggak sempurna, saya masih banyak kelemahan, kekurangan. Saya masih banyak hal yang harus dibereskan di hadapan Tuhan. Tapi setiap hari Tuhan, dapatin hatiku benar di hadapan. Dapatin sampai garis akhir, aku finish well, aku finish strong. Didapatin menyenangkan hatimu. Jangan engkau dapatin kebusukan di dalam, cabut sampai ke akar. Sakit rasanya. Nggak enak rasanya. Bapak Ibu, semua kekurangan, kelemahan, kebusukan di dalam kita itu, kita sendiri kadang nggak ngelihat. Tapi Tuhan akan beresin. Karena Tuhan menyelidikin sampai ke dalam batinmu. Kalau kebusukan, kejahatan itu ada, selama kamu cari Tuhan, Tuhan akan beresin. Yang dipakai seringkali orang lain di sekitar hidupmu. Yang kamu gak sangka, orang-orang itu kadang berbenturan dengan kita. Makanya semua masalah, konflik, atau apapun lah namanya, di baliknya Tuhan punya sesuatu yang ilahi kok. Artinya belajar koreksi hatimu. Jangan salahin orang lain. Jangan tuduh orang lain. Jangan banggakan dirimu. Merasa paling benar. Merasa paling hebat. Merasa paling memiliki surga. Memang siapa kamu? Kita ini belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk hakimin orang. Bukan untuk merendahkan orang. Untuk menyakitin orang. Hidup kita harusnya tiap hari semakin
nyenengin hati Tuhan lebih dari apapun. Berjalan dalam ketetapan nilai. Berjalan dalam kebenaran setiap hari. Hidup benar. Hidup takut akan Tuhan. Saya berdoa, apa yang kita pelajari hari ini, banyak orang tersinggung. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu tersinggung, artinya ada hal yang harus kamu matikan dalam dirimu. Saya berdoa engkau semakin diubahkan. Berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kesucian. Berjalan semakin ngikutin apa yang Tuhan mau. Amin. Sekarang koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Kalau didapatin kebusukan, kejahatan, bertobat dan berubah. Jalan, ikut Tuhan. Nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan akan buat engkau kuat hidup menyenangkan hatinya sampai garis akhir. Finish well, finish strong. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Allah, firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini menjadi berkat buat kami, dan kami belajar ngikutin kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kemampuan kami berjalan dalam kebenaran setiap hari. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, boleh bilur Yesus di darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Mau berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman ini diberkatin Tuhan, dipulihkan Tuhan, dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus, mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Tetap fokus dengan hadirat Tuhan, karena Tuhan mau buat sesuatu yang spesial hari ini. Katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu pulang merasakan sesuatu yang berbeda dan hidupmu diubahkan Tuhan. Nanti pelayananmu berubah. Amin. Saya melihat orang-orang yang haus dan lapar. Siapa yang merasakan urapan Tuhan sore hari ini? Waktu penyembahan dinyanyikan, thank you. Suatu hari kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Di hadirat-Mu kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita agak sedikit lama ibadahnya, enggak apa-apa ya. Kita mau menikmati ini. Roh Kudus, datanglah dalam kedahsyatan-Mu. Kehadiran-Mu memenuhi kami. Setiap orang mengalami kepenuhan-Mu. Aku berdoa kuasa-Mu yang dahsyat itu sekarang mengalir. Nikmati kuasa-Nya yang ajaib itu. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Oh Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Dia. Dia sedang menjamah orang-orang yang haus dan lapar. Ada orang-orang muda sedang dilawat Tuhan. Seperti api turun mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Nikmati kuasa itu. Gelombangnya semakin kuat. Inamoso dialamore baba kanama siribi. Inamo dianamoso. Tuhan, Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Aku percaya dari tempat ini mengalir kuasa-Mu. Nikmati hadirat-Nya.
buka tanganmu dan mulai sembah Dia. Nikmati sesuatu yang spesial malam hari ini. Mari boko syuku nama mene mendiri. Rabaka shekine. Thank you Tuhan. Roh Kudus. Nikmati hadirat. Hinamose namosu. Dimuliakan. Engkau satu-satunya yang mendapat pujian, pengagungan dalam ruangan ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, buat kami mengerti kebenaran-Mu dan semakin mencintai-Mu, supaya kami ngerti detak jantung-Mu berjalan seirama dan seritme dengan Engkau, sampai garis akhir Kau dapatin kami semuanya menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku minta Roh Kudus tetap urapan-Mu tinggal dalam ruangan ini, dalam nama Yesus, amin. Silahkan duduk dalam hadirat. Hadirat Tuhan sangat indah. Kehadiran Tuhan is powerful and wonderful. Merasakan Tuhan tangible dan touchable. Kehadiran Tuhan semakin real dan nyata. Tetap main.